Oke, baik. Saya Rama Muhammad Mursal, NRP akhir 041 dari kelompok A2 akan menjawab soal modul 4 praktikum SPD. Jadi, eh, di soal modul 4 ini ada 5 soal dan berkaitan dengan penugasan modul 3 sebelumnya. Jadi, langsung saja di soal nomor 1, kita diminta untuk menambahkan tabel data distributor seperti diagram di atas. Jadi di penugasan modul 3 sebelumnya telah ada tabel data petugas, data transaksi, detail transaksi, dan data produk. Dan di penugasan modul 4 ini kita diminta untuk menambahkan tabel data distributor dan menjadikan primary key-nya sebagai foreign key pada tabel data produk. Jadi langsung saja. Jadi ini adalah database hasil penugasan modul 3 saya sebelumnya. Jadi di sini baru ada 4 tabel. Kita langsung tambah saja. Ya, jadi berdasarkan data-data di sini ada ID, nama, alamat, dan telepon. Jadi di sini ID-nya saya set sebagai integer langsung karena pada soal nomor 5 nanti kita disuruh mengubah primary key agar auto increment. Kemudian nama saya set sebagai varchar maksimal 30, alamat juga sebagai varchar, kemudian telepon juga sebagai varchar. Di sini alasan saya tidak menjadikan telepon sebagai integer karena angka 0 di awal itu bisa jadi tidak terbaca oleh sistemnya. Lalu setelah menuliskan query ini, kita langsung klik go dan sebuah tabel baru yakni tabel data distributor akan ditambahkan pada database kita. Lalu di sini kita diminta juga untuk menjadikan ID distributor ini sebagai foreign key untuk tabel data produk. Jadi langsung saja. Jadi kita pilih dulu tabel data produk tersebut, lalu kita menambahkan atribut ID distributor, lalu menjadikan atribut ID distributor tersebut sebagai foreign key yang berasal dari tabel data distributor kolom ID distributor. Lalu kita klik go, maka pada tabel data produk itu akan ada ID distributor sebagai foreign key. Apabila kita cek relasinya, di sini ada ID distributor yang berasal dari data distributor kolom distributor. Lalu untuk soal kedua, di sini kita diminta untuk mengubah nama kolom dari atribut yang ada pada tabel data petugas. Jadi pada tabel data petugas yang sebelumnya itu di sini ada atribut nama, email, dan alamat. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah nama, email, alamat ini menjadi nama petugas, email petugas, dan alamat petugas. Jadi di sini batasnya 30, 30, 60. Kita langsung saja. Jadi
Ya, yang seperti yang pertama, kita gunakan keyword alter, memilih tabel data petugas, lalu mengubah nama atribut nama menjadi nama petugas, lalu set tipe datanya menjadi varchar 30 ini sama, begitupun dengan email jadi email petugas, dan alamat menjadi alamat petugas. Di sini kita pisahkan koma agar dia tetap menggunakan satu alter saja. Setelah itu kita klik go, dan apabila kita lihat pada tabel data petugas, di sini namanya itu sudah berubah jadi nama petugas, email petugas, dan alamat petugas. Dan lalu pada soal nomor 3, kita diminta untuk menambahkan kolom telepon petugas pada tabel data petugas dan kolom email distributor pada tabel data distributor. Jadi pada tabel petugas ini belum ada nomor, dan pada tabel data distributor ini belum ada email. Jadi kita ingin menambahkan kedua hal tersebut pada kedua tabel. Jadi langsung saja. Yang pertama, karena di sini kita menargetkan dua tabel yang berbeda, sehingga kita membutuhkan dua keyword alter. Jadi untuk yang pertama, pada tabel data petugas kita diminta untuk menambahkan atribut telepon petugas. Di sini saya set sebagai varchar 15, lalu pada tabel data distributor kita menambahkan atribut email distributor dan saya set sebagai varchar 30. Lalu setelah itu kita klik go, dan pada tabel data petugas akan ada atribut telepon, dan pada data distributor akan ada atribut email. Lalu untuk nomor 4 di sini, ubahlah tipe data untuk kolom nama di semua tabel menjadi varchar 80. Nah, di sini karena tabel yang mempunyai atribut nama itu hanya petugas, produk, dan distributor, jadi kita hanya mengubahnya pada ketiga tabel tersebut. Jadi langsung saja. Jadi seperti tadi, karena kita menargetkan 3 kolom yang berbeda, maka kita membutuhkan 3 keyword alter. Jadi untuk yang pertama, data petugas. Sebelumnya ini varchar-nya 30 kita ubah jadi varchar 80, begitupun untuk data produk. Varchar-nya sebelumnya 30 jadi 80, dan pada tabel data distributor juga varchar-nya 30 menjadi 80. Setelah itu kita klik go, dan kita cek untuk data petugas. Di sini namanya jadi 80, untuk distributor namanya juga 80, dan begitupun untuk produk jadi 80. Lalu untuk soal yang terakhir di sini kita diminta untuk memberikan auto increment pada masing-masing primary key di setiap tabel. Tetapi sebelum itu kita perlu melakukan drop foreign key di masing-masing tabel, karena kita akan melakukan pembaruan pada primary key atau di sumber utamanya. Jadi pada contohnya di sini di data transaksi kita perlu melakukan drop ID-nya, ID petugas saja di data transaksi. Nah, di sini sebelumnya ada foreign key dari data petugas, di sini kita drop dulu. Lalu foreign key di detail, di sini kita drop foreign key ID transaksi dan ID produk. Ya, di sini ada 2, kita drop dua-duanya.
Yap. Terus foreign key di data produk. Sini kita drop ID distributor. Ini dia kita drop. Lalu setelah kita drop, di sini kita bakal melakukan ya auto increment pada masing-masing primary key di tiap tabel. Langsung saja. Ya, jadi untuk data petugas sebelumnya itu primary key-nya adalah varchar, jadi di sini kita ubah jadi integer dulu karena itu bakal dia auto incrementkan. Begitupun untuk di data produk, sebelumnya itu varchar, kita jadikan integer, lalu di auto incrementkan. Begitupun di data transaksi dan detail dan data distributor, kita jadikan integer, lalu kita auto incrementkan. Lalu setelah itu kita klik go, maka di sini ada error. Oh, di sini ada penulisan. Ya, jadi di ini tadi ada salah penulisan. Kita go lagi. Maka di masing-masing di kelima tabelnya itu primary key-nya akan menjadi auto increment. Kita coba cek di data distributor. Ini auto increment, begitupun di data petugas, auto increment, data produk, auto increment, dan auto increment. Setelah itu kita coba lakukan link kembali pada masing-masing foreign key yang telah kita drop sebelumnya. Jadi untuk di data transaksi kita coba link kembali foreign key ID petugas di data transaksi. Ya, jadi pada tabel data transaksi itu kita coba pertama modifikasi ID petugasnya karena sebelumnya itu kita modifikasi menjadi integer. Jadi kita ubah jadi integer juga, lalu jadikan ID petugas itu sebagai foreign key yang mereverse pada tabel data petugas dan kolom ID petugas. Setelah itu kita klik go, maka pada data transaksi ID petugas itu telah menjadi foreign key kembali. Lalu pada detail transaksi, kita jadikan ID transaksi dan ID produk menjadi foreign key-nya kembali, karena di detail transaksi sebelumnya, dia ini tidak ada foreign key. Kita langsung saja. Nah, jadi pada tabel detail transaksi, pertama kita ubah tipe datanya menjadi integer karena pada perubahan primary key tadi kita ubah jadi integer, lalu jadikan ID transaksi dan ID produk tersebut menjadi foreign key yang mereverse pada tabel yang sesuai. Setelah itu kita klik go, maka pada detail transaksi dia kembali nge-link atau berhubungan sebagai foreign key ke tabel yang lain. Lalu untuk yang terakhir di data produk, kita jadikan ID distributor sebagai foreign key karena di data produk ya di sini belum ada foreign key karena tadi kita drop. Kita coba lakukan link. Ya seperti tadi, jadi pada tabel data produk kita ubah dulu
eh, ID distributornya menjadi integer, lalu eh, kita jadikan ID distributor tersebut menjadi foreign key yang mereverse pada eh, tabel data distributor kolom ID distributor. Setelah itu kita klik go, maka pada tabel data produk dia akhirnya kembali memiliki foreign key, yakni ID distributor yang mereverse pada data distributor dan kolom ID distributor. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih.